Baik. Ya. Baik, selamat malam Romo dan Bapak Ibu semua. Mari kita mengawali pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa pada malam hari ini, di mana Engkau mengumpulkan kami, para pengikut seminar untuk semangat Santa Ignatian ini ya Bapa. Kiranya Engkau hadir bersama kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar apa yang kami dengarkan melalui seminar yang akan dibawakan oleh Romo Fajar dan juga Romo Advent, kiranya Engkau membantu, mencerahkan kami, sehingga kami sungguh mengerti apa yang Engkau ingin sabdakan kepada kami. Bapa, kami berdoa untuk semua jaringan yang kami pakai juga, kiranya Engkau berkati, sehingga semua jaringan ini boleh berjalan dengan baik juga, sehingga tidak terjadi kendala apapun. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, bersama Yesus Kristus kami mau menyerahkan setiap doa dan harapan kami ini. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, selamat malam. Malam, Romo. Malam hari ini kita akan mendengarkan dan belajar bersama. Di sini kita tidak ada yang lebih tahu sebenarnya. Kita mau belajar bersama di sini. Di seri yang kelima ini, pembicara kita adalah Romo Devianto Fajar, SC. Sekarang bertugas di Paroki Kota Baru, Yogyakarta. Jika Ibu Bapak main ke Yogyakarta bisa mampir di Paroki Kota Baru, ada Romo Fajar di sana. Malam hari ini Romo Fajar akan memberikan sharing, pembelajaran bersama untuk kita dengan tema menyadari panggilan Allah di dunia ini. Nanti bagaimana jalannya diskusi kita? Yang pertama, bagian pertama Romo Fajar akan memberikan materinya 30 sampai 45 menit begitu ya. Setelah itu tanya jawab. Bukan, kalau dia kan dia nggak usah nunggu mungkin. Lalu habis itu, habis tanya jawab, kita bisa hening sejenak, dan kita bisa sambil sedikit banyak merenungkan lah persiapan kita untuk menyambut Natal besok gitu ya. Nanti kita selesai jam 9 begitu. Oke, bagian yang pertama ini saya persilahkan Romo Fajar untuk memberikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Romo Advent. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Berkah dalam. Berkah dalam Romo. Salam Romo, berkah dalam. Dalam Romo. Berkah dalam Romo. Baik, pada bagian ini saya akan bersama-sama tentunya belajar ya tentang memahami panggilan kita di dunia. Sebelumnya saya akan share screen. Baik, apakah sudah terlihat semuanya? Sudah. Sudah Romo. Baik, menyadari panggilan Allah di dunia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, tadi sudah diperkenalkan Romo Advent. Nama saya Nikolaus Devianto Fajar Trinugroho. Jadi sekarang saya bertugas per Agustus di Paroki Santo Antonius Padua Kota Baru. Yang Jogja, di mana Jogja sekarang sedang rame-ramenya banyak turis-turis datang sebelum mereka tidak boleh cuti, ya ada di Jogja. Baik, saya akan mulai seminar ini atau katakanlah pembelajaran bersama ini dengan sedikit memaparkan beberapa hal yang coba saya dalami. Yang pertama, ketika saya mencoba
mendalami tema menyadari panggilan Allah di dunia, memang tidak banyak atau tidak ada dokumen-dokumen ataupun surat-surat resmi dari Santo Ignatius yang secara spesifik membahas tentang menyadari panggilan Allah di dunia. Tetapi saya mencoba untuk melihat apa makna di balik tema ini. Apa hal-hal apa yang bisa saya bagikan dengan tema yang tidak mudah ini, artinya sesuatu yang memang tidak secara eksplisit ditulis oleh Santo Ignatius. Saya mencoba untuk mengambil sebuah mungkin juga tema atau pertanyaan pancingan. Bagaimana Ignatius dan para pengikutnya mencoba menanggapi panggilan dan tantangan di zaman-zaman mereka. Dan tentunya dalam konteks ini tidak hanya pengalaman Ignatius, tetapi juga bagaimana para Yesuit hingga pada saat ini mencoba menanggapi panggilan mereka sebagai seorang Yesuit dan juga sebagai seorang kolaborator bersama rekan-rekan kerja, tetapi ada sebuah konteks zaman yang berbeda. Ada sebuah konteks zaman yang tentu ini akan menantang kita, menggugah kita untuk semakin dalam mendalami apa panggilan kita. Panggilan di sini bukan hanya kekhususan sebagai panggilan seorang Yesuit ataupun non-Yesuit, tetapi panggilan kita manusia, panggilan kita sebagai anak-anak terang katakanlah itu, melihat situasi-situasi zaman yang. Maka sumber yang coba saya gali adalah pertama pengalaman Santo Ignatius sendiri. Ini dari nanti dilihat dalam pengalaman biografi, autobiografi, pengalaman Ignatius sendiri. Lalu juga pengalaman rohani Santo Ignatius yang dituliskan dalam buku latihan rohani. Dan juga yang ketiga adalah bagaimana para Yesuit dari setiap zaman mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan kerasulan mereka. Supaya akhirnya kita bisa menangkap apa sih akhirnya panggilan Allah di dunia. Apa sih dan bagaimana kita nantinya mencoba juga ambil bagian dalam kerjasama bersama dengan Allah. Yang pertama, saya ingin melihat dalam konteks hidup Santo Ignatius. Kalau dilihat dari pertobatan Santo Ignatius, ya katakanlah ini sebuah rencana Allah atau katakanlah sebuah kebetulan, tapi ada sebuah sejarah yang menunjukkan bahwa Ignatius itu kakinya kena meriam dan sakit pada waktu itu. Dan dia harus dirawat di Puri Loyola untuk waktu yang cukup lama. Nah, dari situlah dia sebagai seorang ksatria mengalami kebosanan. Biasanya dia berperang, membaca buku ksatria, disitulah dia ada titik di mana dia bosan dengan segala sesuatu. Mulailah di sini masa pertobatan Ignatius, ketika ia hendak membaca buku, ada 2 buku yang ditawarkan oleh kakaknya, karena memang tidak ada buku-buku tentang seorang ksatria atau kisah-kisah kepahlawanan, yang ada adalah kisah Santo Santa dan Mysterium Christi. Ketika membaca 2 buku itu, hatinya berkobar-kobar. Dia mulai memikirkan hal-hal rohani. Ketika Santo Dominikus dan juga Santo Fransiskus bisa menjadi seorang yang besar sebagai seorang santo, mengapa saya tidak? Disitulah mulai pergulatan Santo Ignatius. Dan dia mulai membulatkan tekadnya setelah sembuh nanti untuk berziarah ke Yerusalem. Ziarahnya ini sebagai bentuk nyata dalam pertobatannya. Mengapa Yerusalem? Ya, di sanalah supaya ia bisa merasakan tempat di mana Kristus Yesus pernah hadir di dunia. Mulailah Santo Ignatius berjalan dari Puri Loyola, lalu juga ke Manresa dan segala macam. Tetapi tanpa diduga, ketika dia berada di Manresa, disinilah dia merasakan pergulatan hidup rohani yang dahsyat.
mulai muncul rasa-rasa berdosa, skrupel ketika dia berada di masa-masa jadi seorang ksatria. Dosa yang begitu dalam, yang begitu banyak, itu terus muncul hingga menggerogoti jiwanya. Sehingga ia selalu merasa bersalah. Untungnya, Santo Ignatius itu tidak berjuang sendirian. Artinya, dia memilih bapak rohani untuk juga menemani dia dalam perziarahan batin. Rencananya dia di Manresa hanya sekitar 1 bulan, lalu dia di sana kurang lebih sekitar 7 bulan karena mengalami dan mencoba mengolah hidup rohani. Setelah itu, setelah sampai di Yerusalem kembali, Ignatius mulai mendapat pencerahan. Lalu mau apa setelah berziarah? Ada hal-hal yang ingin dicari Ignatius secara lebih mendalam. Dan tentu dalam proses peziarannya ke Yerusalem dan juga dalam proses peziarannya secara besar, Santo Ignatius itu melakukan banyak hal terkait dengan hidup rohani. Dia mengikuti perayaan Ekaristi, dia mendengarkan pengakuan dosa, dia mendengarkan orang-orang yang ingin bercerita, dia juga melakukan kegiatan amal kasih, bekerja di rumah sakit, dan segala macam. Dia melakukan itu dalam kesehariannya, sebagai bentuk pertobatannya, sebagai cara dia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, dalam konteks zaman Ignatius pada waktu itu adalah reformasi gereja. Ya, kalau kita ingat tokoh Martin Luther itu ada di zaman-zaman itu, di mana kekristenan itu muncul, lalu banyak hal, pertanyaan tentang dogma ajaran gereja mulai muncul di sana. Sehingga banyak orang ketika melakukan pengajaran-pengajaran akan dicurigai sebagai bid'ah atau alumbrados. Nah, di sini juga termasuk Ignatius. Dia adalah orang yang dicurigai. Mengapa? Pertama, dia bukan seorang biarawan. Yang kedua, dia tidak punya modal atau pendidikan sebagai orang yang bisa mengajar. Atau katakanlah zaman sekarang adalah S1 atau S2 gitu ya, gelar akademis. Dia tidak punya. Dan disinilah Ignatius mulai berjumpa dengan inkuisisi. Ya, mulai berjumpa dengan gereja, mulai juga berjumpa dalam arti gereja sebagai sebuah lembaga penjaga iman di konteks zaman. Terlebih ketika dia berada di Alcala dan Salamanca, Ignatius itu ditangkap, dicurigai, dan juga diadili terkait dengan kompetensi tentang ajaran-ajaran dan juga apakah ajaran-ajaran yang dibuat oleh Ignatius itu sesat atau tidak. Tetapi yang menarik adalah Ignatius itu tidak melawan. Walaupun ada banyak kesempatan dia bisa dibebaskan oleh rekan-rekannya, oleh teman-temannya, oleh para donaturnya. Tetapi Ignatius tetap setia, jikalau memang saya dikatakan salah, ya biarkanlah gereja yang memutuskan. Ketika memang saya dikatakan benar, ataupun juga harus ada hal yang saya lakukan, ya saya akan melakukan. Nah, disinilah mulai dengan pergulatan Ignatius tentang kompetensi mengajar. Sehingga pada di Salamanca pada waktu itu, salah satu tuntutan yang diminta gereja adalah Ignatius tidak boleh memutuskan dosa besar dan dosa kecil. Ignatius juga boleh melanjutkan pengajarannya, tetapi dia harus memiliki kompetensi sebagai pengajar. Ya, gelar akademis. Nah, di saat itulah Ignatius mulai tergerak. Disitulah Ignatius tergerak untuk belajar secara lebih dalam, belajar filsafat dan teologi. Belajar studi pertama-tama untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, supaya dia bisa melayani lebih leluasa. Artinya tidak dicurigai, tidak menghadapan atau berhadapan dengan inkuisisi, tapi dia benar-benar
ingin mengajar dengan lebih bebas. Makanya Ignatius mulai melanjutkan studinya sebenarnya ketika di Alcala Salamanca itu dia sudah ada niat untuk studi, tapi belum secara penuh dia dapatkan. Nah, baru ketika di Paris, dia mulai belajar serius dan mulai belajar tentang filsafat, teologi, dan segala macam. Di Paris dia bertemu dengan sahabat-sahabat pertamanya, termasuk Franciscus Saverius dan juga Petrus Faber, dan juga beberapa rekan-rekan lain yang akhirnya mereka membangun sebuah persahabatan yang tidak hanya untuk hidup studinya, tapi juga membangun hidup rohani. Ketika mereka lulus, lalu mereka mencoba mengikrarkan kaum. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah persahabatan yang sudah dijalin cukup lama ini harus segera berakhir atau berakhir begitu saja? Nah, itu yang tidak diinginkan oleh para sahabat pertama. Mereka ingin tetap bersama-sama melanjutkan persahabatan ini. Dan akhirnya mereka mengikrarkan kaur di Paris, tepatnya di Montmartre. Lalu juga mereka mulai bertanya lagi, lalu mereka mau kemana setelah mereka disatukan dalam sebuah kaul, dalam sebuah komunitas. Mereka ingin pergi ke Yerusalem. Tetapi pada waktu itu mereka gagal pergi ke Yerusalem karena alasan politis, ya, karena alasan politis mereka tidak bisa ke sana, dan akhirnya situasi itu membawa mereka, para sahabat pertama ini, untuk memutuskan pergi ke Roma. Lalu mulai dengan akhirnya di Roma mereka bertemu dengan Paus, lalu juga mulai membentuk kelompok Serikat Yesus dalam La Regimini Militatis Ecclesiae tahun 1540, dan Ignatius menamakan kelompoknya ini sebagai nama Serikat Yesus, bukan Serikat Ignatius, karena Yesuslah yang akan dan selalu memimpin mereka. Dan yang menarik dalam konteks di Roma itu, mereka mengikrarkan kaul keempat, yaitu ketaatan kepada Paus. Mungkin kita akan bertanya-tanya, bukankah kita semua harus taat kepada Paus? Iya. Artinya Ignatius ingin memberikan perhatian supaya mereka siap diutus oleh Paus untuk merasul ke seluruh dunia. Paus sendiri adalah pengganti tahta Petrus, gitu ya, pengganti Kristus di dunia. Nah, inilah yang menjadi hal penting. Ignatius menempatkan ketaatan kepada Paus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, kalau misalnya dirangkum dalam konteks sejarah Santo Ignatius, maka boleh saya simpulkan beberapa. Yang pertama adalah konteks zaman Santo Ignatius adalah reformasi gereja. Artinya, pada waktu itu banyak orang ingin keluar dari gereja karena melihat situasi gereja yang tidak kondusif. Hal-hal yang dikeluarkan oleh Martin Luther membuat umat atau orang pada zaman itu mulai kehilangan arah. Tetapi berbeda dengan Santo Ignatius. Dia tidak keluar dari gereja, tetapi dia justru ingin masuk ke dalam gereja itu sendiri. Artinya apa? Dia membekali diri dengan hidup rohani, dia membekali diri dengan belajar, dengan studinya, supaya ia dapat juga melayani dan mereformasi gereja dari dalam. Dalam konteks yang lebih luas lagi, karena melihat pendidikan calon imam yang pada waktu itu sangat memprihatinkan, Ignatius memberikan perhatian kepada pendidikan, khususnya calon imam dan juga pendidikan orang-orang muda. Dan terakhir, Ignatius memberikan diri kepada Paus supaya siap diutus. Kemanapun Paus meminta Ignatius dan kawan-kawannya untuk berasul, di situ Ignatius siap sedia. Tadi yang pertama saya memaparkan tentang
sejarah atau biografi Santo Ignatius dilihat dalam dari pertobatannya sampai pembentukan Serikat Yesus. Yang kedua, saya ingin memfokuskan pada latihan roh. Terlebih pada minggu kedua, yaitu misteri inkarnasi. Nah, ini bertepatan juga dalam beberapa waktu ini kita juga mencoba memahami, mempersiapkan diri dalam inkarnasi ini. Allah yang akan lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, apa yang berbeda, atau bukan apa yang berbeda, apa yang khas dari misteri inkarnasi dalam latihan rohani kedua ini? Dikatakan di dalam misteri inkarnasi ini, bahwa tiga pribadi sedang memandang dunia. Siapa tiga pribadi? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mereka memandang dunia yang hancur, yang kacau, penuh dengan kebencian, peperangan, pertengkaran, dunia yang chaos, dan bahkan mengarah pada kepunahan manusia itu sendiri. Jadi situasi dunia yang terkoyak, situasi di dunia yang tidak aman dan nyaman untuk kita tinggal. Karena melihat situasi itu, tiga pribadi memandang dunia dan ingin agar manusia diselamatkan. Melihat situasi itu, lalu mereka bertiga berdiscernment. Apa yang akan mereka lakukan untuk dunia, untuk bumi, untuk manusia? Mereka ingin menyelamatkan manusia. Caranya, mereka mengutus pribadi kedua Sang Putra untuk diutus ke dunia. Ya, Allah yang memandang, tiga pribadi yang memandang dunia, melihat situasi dunia, dan akhirnya mereka melakukan sesuatu. Mengutus pribadi kedua untuk hadir ke dunia. Ya, kalau digambarkan mungkin misteri inkarnasi dalam situasi atau dalam pandangan latihan rohani ya demikian. Jadi Allah tiga pribadi ini melihat dunia yang kacau, lalu tergerak hatinya untuk menyelamatkan manusia dan Sang Putra diutus. Yang kedua, masih dalam latihan rohani, hal yang menarik terkait dengan memahami panggilan kita di dunia adalah kesepahaman dengan gereja. Kalau dilihat latihan rohani ini adalah buku atau katakanlah tulisan-tulisan Ignatius terkait dengan hidup rohani ketika dia memulai di Manresa dan terus seterusnya ya sampai akhirnya dia terus memperbarui latihan rohani ini. Dia menambahkan dalam latihan rohani ini tentang kesepahaman dengan gereja. Mungkin bagi kita kalau sekarang itu mendengarnya agak aneh gitu. Aneh itu dalam arti bukan ini hal yang biasa ya. Kita tuh harus sepaham dengan gereja. Ya. Tapi Ignatius memang menempatkan lebih dalam latihan rohani supaya siapa saja yang mengikuti latihan rohani memegang teguh bahwa kita harus sepaham dengan gereja. Karena kehadiran Serikat Yesus dan juga pengalaman-pengalaman Ignatius sebenarnya ingin mengarahkan untuk memperbaiki gereja, ambil bagian dalam hidup menggereja. Ignatius menyadari bahwa ia adalah pelayan gereja, maka dia pun harus berpihak pada gereja. Sehingga ada semacam quote yang mengatakan, ketika dunia memandang gereja hitam, kita harus memandang gereja tetap putih. Artinya, Ignatius dan para pengikutnya diharapkan terus-menerus membela gereja. Penyerahannya kepada Paus menandakan bahwa Ignatius dan serikat siap diutus. Ya, seturut permintaan Paus dimanapun di seluruh belahan dunia ini ketika Paus meminta, Ignatius dan sahabat-sahabat dan para pengikutnya harus siap. Dan harus tetap membela gereja dalam situasi apapun. Karena serikat Yesus itu juga ada di dalam gereja, bukan suatu yang terpisah. Nah,
Pertanyaannya berikutnya adalah ketika tadi kita mencoba menyadari panggilan kita di dunia, lalu secara konkret bagaimana para Yesuit menanggapi tantangan-tantangan zaman, tantangan-tantangan perubahan di dalam dunia ini. Yang pertama dalam dunia pendidikan ini sebagian contoh saja, masih ada begitu banyak konteks-konteks terkait para Yesuit menanggapi tantangan-tantangan zaman. Karya pendidikan. Pada awalnya karya pendidikan lebih difokuskan pada calon imam. Pada waktu itu, para imam memang secara pengetahuan, secara hidup rohani bisa dikatakan memprihatinkan. Disitulah Ignatius tergerak hatinya, bagaimana dia membekali para imam-imam muda ini supaya dia bisa merasul dan siap untuk diutus, memiliki kompetensi-kompetensi yang cukup. Maka karya pendidikan pertama Serikat Yesus ditujukan untuk pendidikan calon imam. Tetapi pada kenyataannya ketika mereka atau Ignatius dan kawan-kawan mencoba membangun kolese pertama yang ditujukan atau diperuntukkan untuk calon imam, ternyata banyak orang-orang, banyak pangeran-pangeran muda yang juga ingin bersekolah atau dididik mengalami pendidikan sebagaimana para calon imam tersebut. Maka disitulah mulai dengan pendidikan bagi para pangeran-pangeran muda ini. Cukup menarik mengapa Ignatius mengiyakan. Ya karena pangeran-pangeran muda ini sebenarnya nanti mereka yang akan mengambil keputusan ya dalam konteks teritori mereka, dalam dunia politik dan segala macam. Maka mereka perlu dididik, perlu ditemani. Makanya Ignatius dan rekan-rekan awal mengiyakan untuk mendidik pangeran-pangeran muda ini. Kalau kita melihat karya pendidikan lebih luas lagi ketika Ignatius mencoba untuk membangun kolese-kolese di Eropa sana, melihat juga situasi setempat. Ketika ada permintaan dari uskup setempat, lalu melihat reformasi gereja yang cukup gencar, Ignatius dan rekan-rekan awal itu tergerak untuk menemani umat, menemani orang-orang muda, orang-orang Katolik, supaya dia terdidik dan juga imannya tetap tidak goyah dalam situasi. Ya, itu konteks kolese-kolese awal. Atau juga kalau di Indonesia kita lihat sekolah-sekolah di sini pertama-tama ketika para Yesuit awal datang ke sini ingin memberikan perubahannya dalam dunia pendidikan. Ketika mereka semua mendapatkan pendidikan, maka diharapkan mereka juga bisa memperbaiki diri dan menyumbangkan untuk bangsa dan negara. Yang kedua, pengalaman Pater Jenderal kita yang cukup terkenal ini Pedro Arrupe, pada tahun 1980, Romo Pedro Arrupe ini melihat keprihatinan ada begitu banyak pengungsi, manusia perahu, yang tidak punya tempat untuk tinggal. Mereka yang tidak punya identitas sebagai sebuah bangsa. Ia prihatin dengan situasi ini. Dan dia meminta para seluruh Yesuit untuk berdiscernment, untuk menimbang-nimbang dalam situasi ini apa yang kita lakukan. Serikat bisa membantu apa dalam situasi. Maka pada waktu itu Pedro Arrupe mendirikan Jesuit Refugee Service, ya, lebih diperuntukkan bagi para pengungsi. Dan dalam beberapa tahun ini juga pengungsi ini juga mendapat perhatian dari banyak media juga karena bermunculan kembali dan inilah menjadi tanggung jawab. Yang ketiga, yaitu Paus kita, Paus Fransiskus, lepas bahwa dia seorang Paus, dia juga seorang Yesuit yang mengalami pendidikan rohani, pendidikan akademis sebagai seorang Yesuit. Kalau saya membaca dalam beberapa surat-surat, dokumen-dokumen dari Paus Fransiskus, ada hal yang menarik adalah dia selalu mengajak kita, para pendengar atau para pembaca ini, mengimajinasikan dunia yang terkoyak, dunia yang kacau, dunia yang krisis persaudaraan,
dunia yang segala macamnya itu. Kalau saya ingat-ingat kembali, ya persis ini seperti misteri inkarnasi. 3 pribadi yang memandang. Dan disitulah Paus Fransiskus mulai melanjutkan tulisannya dengan apa yang ia harapkan. Misalnya bagi bumi kita, bagi persaudaraan, bagi orang-orang muda. Tapi kerangkanya adalah dia selalu membayangkan misteri inkarnasi. Allah yang memandang. Allah yang memandang, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang bagi saya cukup menarik. Dan tentu ada banyak hal-hal lain yang bisa kita lihat dalam karya-karya Serikat Yesus, ataupun juga Bapak Ibu yang berkolaborasi dengan Yesus, kurang lebih ada gagasan tentang ini. Nah, berikutnya, itu juga tentang UAP, bagaimana serikat melihat keprihatinan dunia, sehingga memunculkan 4 UAP. Menunjukkan jalan menuju Allah, berjalan bersama mereka yang terkucilkan, tersingkir, penjelajahan bersama orang muda, dan merawat rumah kita bersama. Ya, ini yang terbaru dan artinya dicoba untuk diperkenalkan supaya semangat UAP dengan 4 hal ini ada dalam karya-karya Serikat Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, kalau dilihat dengan tema pertama, menyadari panggilan di dunia ini artinya apa? Gitu ya. Atau hal apa yang perlu kita perhatikan? Tentu kita sekarang tinggal di dunia tidak lepas dalam situasi konteks zaman ini. Zaman saya sekarang ini zaman kita adalah zaman-zaman pandemi, gitu ya, di mana kita memiliki keterbatasan di dalam berjumpa. Atau zaman sebelumnya, misalnya era digital, zaman sebelumnya segala macam, itu ada dalam sebuah konteks. Kita hidup dalam sebuah konteks. Nah, lalu hal yang perlu kita perhatikan adalah mencoba memahami misteri inkarnasi. 3 pribadi yang memandang dunia, situasi yang kacau ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, apa yang kita bisa lakukan ini tidak lepas dari kesepahaman kita bersama dengan gereja. Apa yang kita lakukan itu tidak terpisah dengan gereja atau menyimpang dengan gereja, tidak. Itu tidak ada dalam pemikiran pemahaman Santo Ignatius. Dia selalu menekankan we are the men of church. Artinya kita adalah orang-orang yang memang hadir untuk bersama dan untuk gereja. Sehingga ketika menyadari panggilan kita di dunia, ya tentu tidak lepas dalam konteks gereja. Tidak lepas dalam ajaran-ajaran gereja. Tidak lepas dengan keprihatinan gereja juga. Ya, tidak hanya dunia dalam konteks tadi inkarnasi, tapi juga gereja. Dan akhirnya dalam konteks yang lebih lanjut lagi, ketika ingin mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan, ada proses discernment. Menimbang-nimbang, memilah-milah, membawa dalam doa. Apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup, apa yang Tuhan kehendaki bagiku dalam situasi ini. Dalam konteks mendampingi para putra, misalnya anak-anak, gitu ya. Hal ini juga bisa kita lakukan. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan atau sebuah tindakan lebih lanjut, itu bukan suatu hal yang memang didasari sebuah perasaan saja, tapi memang suatu hal yang ditimbang-timbang dan dibawa dalam doa. Bahkan dalam keputusannya, ketika ingin mendirikan Serikat Yesus, ketika ingin bergaul, ketika memilih Ignatius sebagai jenderal pertama, para sahabat pertama juga menimbang-nimbang apa yang akan mereka lakukan setelah. Apakah cukup sampai di sini? Ini 3 hal yang bisa kita garis bawahi ketika kita melihat
menyadari panggilan kita sebagai orang tua misalnya, melihat situasi zaman ini, apa yang bisa aku temani untuk anak-anak? Ya, semuanya serba online, semuanya serba pakai gadget gitu ya. Ada keterbatasan kita untuk menemani mereka, menemani dalam belajar, menemani mereka dalam mengakses banyak hal melalui media sosial dan internet. Tapi semua juga tidak lepas dalam konteks gereja dan terus-menerus menimbang-nimbang dan membawa dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, kurang lebih ini gambaran yang bisa saya bagikan terkait menyadari panggilan kita di dunia itu bukan A, B, C, tapi melihat dalam sebuah konteks. Dan apa panggilan kita dalam konteks itu? Ya. Tentu ini yang selalu diolah oleh Ignatius dan para pengikutnya, ya juga termasuk saya dan juga rekan-rekan Yesus yang lainnya, coba memahami prinsip-prinsip ini dalam karya kerasulan kita. Sehingga ya karya kerasulan tidak suatu hal yang mandek berhenti, tetapi ini juga terus-menerus akan berubah, karena juga seturut dengan perubahan zaman. Akhir kata, terima kasih. Ya, ini kurang lebih presentasi dari saya. Nanti kita bisa mendalami dalam sharing ataupun pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Terima kasih, Romo Adven. Terima kasih Romo Fajar atas materi yang diberikan. Ibu Bapak, kalau kita bisa mengulang, ini adalah seri yang kelima, di mana Romo Fajar memberikan materi menyadari panggilan Allah di dunia. Kalau bisa kita flashback 4 sesi yang lalu, di sesi pertama kita belajar dari Romo Cahyo dan Romo Didi dan Romo Heri, mengenal Ignatius dan latihan rohani. Lalu kedua, sesi kedua, asas dan dasar hidupku. Sesi ketiga dengan Romo Ernest, mengelola lekat tak teratur. Kemudian dengan Romo Cahyo, pemeriksaan batin. Nah, kita sebenarnya diajak pada hari ini untuk semakin maju. Tadi Romo Fajar memberikan cerita, kita mau belajar dari Ignatius Loyola. Bapak Ibu semua sudah belajar dari sesi pertama, bagaimana Ignatius mempunyai asas dan dasar, lalu bagaimana mengelola lekat tak teratur, dan juga bagaimana melakukan eksamen. Nah, hari ini, tadi Romo Fajar menggarisbawahi bahwa Ignatius juga bergulat dengan pencariannya untuk menyadari dan mengenali panggilan Allah. Sangat subtil, sangat berliku, penuh pergulatan. Tetapi yang dilakukan Ignatius tujuannya hanya satu, AMDG, demi kemuliaan Tuhan. Tujuannya itu, sarananya tadi dia belajar, lalu dia bisa membentuk serikat Yesus, itu sarana. Bagaimana sarana Allah, yaitu gereja, bisa tetap maju. Tujuannya Allah. Nah sekarang, tadi terakhir, Romo Fajar mengatakan, menemukan dan menyadari panggilan Allah itu juga dalam ruang konteks tertentu. Romo Fajar sebagai pastor paroki di Kota Baru juga menemukan panggilan Allah dengan konteksnya sebagai pastor paroki. Bapak Ibu di rumah juga dengan konteks yang berbeda. Dan bagaimana menyadari itu perlu kreativitas. Namun tujuannya satu, goalnya AMDG. Kalau bukan AMDG, sudah pasti kita tidak akan pernah bisa menyadari panggilan Allah di dunia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Jika Ibu Bapak memiliki pertanyaan, bisa memberikan tanda mengangkat tangan,
atau menuliskan di kolom chat. Nanti materi dari Romo Fajar akan dikirimkan ke grup WA kita. Terima kasih. Jadi silahkan yang ada pertanyaan bisa mengangkat tangan ataupun menuliskan di kolom chatting. Monggo Bapak Ibu ketika ada pertanyaan atau juga mungkin sharing ya. Panggilan ini Sharing juga bukan boleh. hanya panggilan Romo, awam, ataupun juga biarawan-biarawat, tapi lebih panggilan masing-masing kita seturut dengan apa yang kita tanggung jawab yang kita miliki. Oh, Ibu Martina Lim. Ya, Silakan, malam Ibu. Romo. Selamat malam. Romo Fajar dan Romo Advent. Ya, menarik sekali tadi Romo menyampaikan tentang menyadari panggilan Allah di dunia, tentang bagaimana perjalanan Santa Ignatius menggeluti perjalanan hidupnya, begitu ya Romo ya. Dengan tantangan yang sekarang ini, di mana Jesuit kan banyak bergerak di bidang pendidikan yang saya lihat, begitu ya Romo. Nah, dalam keadaan yang sekarang ini Romo, kebetulan saya juga bergerak di bidang pendidikan Romo. Nah, di sini menyadari bahwa banyak sekali orang tua sekarang untuk menyekolahkan anaknya di bidang pendidikan di sekolah Katolik sekarang ini mereka merasa terengap-engap gitu Romo, sulit karena biaya kehidupan dalam perekonomian juga Romo ya, apalagi yang bisa sekolah di Canisius, sekolah-sekolah yang Ignatian gitu, itu memang biayanya kan besar gitu ya Romo. Memang kalau pendidikan yang baik kan tidak murah gitu ya. Nah, ini menjadi satu tantangan bahwa banyak sekali mereka yang lari ke sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah ini Romo ya. Nah, bagaimana sebagai tantangan ini Romo untuk dari pihak Jesuit, dari pihak ini Ignatian ini juga kita ingin berbuat sesuatu apa Romo supaya bisa tidak banyak, maksudnya bisa banyak merekrut siswa-siswa yang bisa bersekolah juga di tempat di Katolik gitu Romo. Karena banyak orang tua yang mengeluh ya kan tidak mau bersekolah di sekolah Katolik karena biaya yang sangat mahal ya kan. Nah, apalagi ini semangat sebenarnya kan kalau lulusan-lulusan dari Canisius kan ini bagus-bagus sekali ya. Termasuk kebetulan keluarga kami banyak juga yang mereka yang lulusan dari Canisius gitu. Nah, saya tahu bahwa ini memang bagus gitu. Nah, ini bagaimana Romo? Ya. Terima kasih Ibu Lim. Ya, Romo Fajar dulu pernah di Sekolah de Brito sebagai pamong moderator. Oh, de Brito ya, Mak. Jadi silakan Romo Fajar. Baik, saya mencoba menjawab nanti berdasarkan apa yang juga saya alami di De Brito, artinya dinamika di sana. Betul memang Ibu, kesan orang itu ketika menyekolahkan di sekolah Katolik itu pertama kesannya mahal. Ya tentu mahal ini karena sebagai sekolah swasta, artinya dia harus menghidupi dirinya sendiri secara mandiri, ya. Artinya ya banyak hal gitu ya, listrik, gaji guru, karyawan, dan segala macamnya itu mandiri. Sehingga ketika memang dibandingkan dengan negeri, menurut saya tidak bisa dibandingkan karena ya negeri semuanya bebas gitu ya. Ya paling ada uang 1-2 hal gitu ya, misalnya saya tidak tahu misalnya uang buku atau uang apa saya kurang tahu ya. Tapi kurang lebih disupport oleh pemerintah. Nah, dari awal startnya saja sebenarnya kita sudah kalah gitu ya, kalah dalam segi pembiayaan. Sehingga memang banyak orang lalu melirik untuk ke sekolah negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan seluruhnya sekolah-sekolah Katolik mahal juga tidak, karena kita juga memperhatikan mereka-mereka yang tidak mampu. Bahkan dulu ketika saya hidup itu, Romo Gustawan itu selalu meminta saya,
cari mereka yang tidak mampu. Saya bisa membiayai sekian anak. Silakan Romo Fajar mencari mereka yang tidak mampu. Itu dipaksa sama Romo Gustawa. Dan juga ternyata tidak mudah gitu ya. Tidak mudah kan, artinya kalau mencari mereka yang tidak mampu, tetap syarat-syarat untuk masuk sebuah sekolah Katolik atau sekolah gitu ya harus terpenuhi. Artinya apa terpenuhi? Ya minimal tesnya lulus gitu. Kalau kita hanya asal masukkan, kasihan. Kasihan. Anak itu nanti akan tergopoh-gopoh gitu ya, akan butuh ekstra untuk bisa mengikuti pelajaran bisa. Ada, tetap bagaimanapun sekolah-sekolah Katolik dimanapun, sekolah swasta itu pasti ada pos bagi mereka yang tidak mampu. Dan tidak berhenti di situ saja, biasanya juga ada beasiswa setelah mereka masuk. Ya, beasiswa tidak mampu nanti dihitung dari pengurangan uang sekolah, itu di tempat kami ada. Lalu itu bahkan diumumkan bagi mereka, bagi teman-teman yang membutuhkan beasiswa silakan mendaftar, syaratnya A, B, C gitu ya. Nah, itu. Lalu juga nanti ada tawaran-tawaran dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang lain, ya kita mencoba untuk memfasilitasi mereka yang tidak mampu ini untuk supaya mendapat katakanlah kemurahan untuk biaya-biaya pendidikan. Dan yang terakhir, ya pertanyaan berikutnya adalah apa yang ingin kita, apa yang menjadi kekasan lembaga kita. Ya, sekarang kalau dilihat ya Bu ya, contoh pelajaran bahasa Inggris, anak-anak sekarang lebih pinter. Mungkin gurunya nggak perlu ngajar banyak gitu ya, anak-anak sudah bisa gitu. Tapi pertanyaan adalah values apa, nilai apa yang bisa kita bagikan ke mereka. Ya, saya tidak mengatakan bahwa di sekolah non swasta itu tidak baik, tidak. Menurut saya juga ini pertanyaan terus-menerus yang kita perlu tanyakan sebagai sebuah bentuk kegelisahan kita, supaya kita tidak cukup puas dengan apa yang kita. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Martina ya. Start awalnya saja kita sudah kalah gitu. Ya, Romo. Ya, ini menjadi keprihatinan aja, Romo. Maksudnya, Betul. apa namanya, kok banyak gitu ya, yang bukan hanya sekolah di Kanisius aja, Romo. Maksudnya sekolah-sekolah Katolik lain juga, ya. Nah, maksudnya ini kan sesuai dengan misi yang kita menyadari panggilan Allah ini kan. Maksudnya di dunia ini, gereja kan mesti melakukan sesuatu, ya kan? Di situ, Romo. Jadi kalau di gereja, kalau di MBK kan memang mereka melakukan dengan cara asak ya, Romo. Jadi ayo sekolah, ayo kuliah dengan mencari dana. Iya, Romo. Mencari dana untuk mengumpulkan gitu kan, membantu mereka untuk bisa dapat di sekolah. Nah, ya ini mungkin dari Jesuit juga mungkin juga ada kan pencarian dana untuk untuk menggalang bagi mereka yang memang membutuhkan ya, Romo ya, karena ini yang menjadi misinya. Terima kasih, Romo. Ya. Terima kasih Bu Martina. Ya. Saya nambahin dari Romo Fajar sedikit. Kemarin saya dibotong. Saya senang dengan sekolah-sekolah Yesuit. Bagaimana dibotong itu anak-anaknya no dreams gitu ya, anak sekolah. Tetapi yang menarik adalah anak Kanisius. Mereka mengadakan namanya Compassion Health. Jadi berlari, naik sepeda, jogging. Lalu serah terimanya sama saya kemarin. Mereka mendapatkan 170 juta. Lalu 170 juta itu akan dibangun untuk membangun rumah belajar bagi anak-anak di pedalaman Kalimantan. Nah, bagi saya yang menarik adalah, mereka mungkin mahal ya belajar di Kanisius ya. Tetapi mereka mendapatkan value yang diajarkan itu ya. Lalu tadi pagi saya memberikan masuk seminar di De Brito, sama. Nah, bagi saya keunggulan sekolah Katolik kalau dihubungkan sama dana, saingan sama pemerintah kalah. Tapi kita masih bisa eksis karena
value yang mau dibangun. Itu saja Bu, terima kasih. Romo Mantap, Fajar, Romo. Ya. ini ada 2 pertanyaan dari Siap. Ivani dan Notpur yang mengangkat tangan. Dari Ivani, Romo, menurut Ivani, setiap orang memiliki panggilan untuk hidup kudus. Lalu bagaimana kita merealisasikan hal itu dalam hidup sehari-hari tanpa diberi label sok suci? Contohnya, kedua orang tua saya sampai saat ini belum mau misa offline karena parno takut katanya. Tapi kalau pergi jalan-jalan, kumpul-kumpul keluarga besar, mereka bisa. Saya sering mengajaknya, tetapi terakhir saya diberi komentar, jangan terlalu memperdalam agama, nanti keblinger. Gitu. Kemudian dari Notpur, mungkin disimpan dulu yang dari Ivani. Nah sekarang Notpur saya persilahkan untuk mengungkapkan pertanyaannya. Izinkan Notpur mengungkapkan pertanyaan Romo. Selamat. Mari. Romo, Mana saya ya? cuma mau nanya aja. Apakah kita panggilan hidup itu bisa berubah-ubah atau bisa lebih dari satu atau sama saja seumur hidup? Makasih Romo. Terima kasih. Jadi pertanyaan Notpur, panggilan hidup itu bisa berubah-ubah atau sama sih, Romo Fajar? Terserah Romo Fajar mau mulai dari mana? Baik, saya mencoba menjawab yang terakhir dulu terkait dengan panggilan hidup. Saya yakin masih percaya bahwa kita itu tidak akan pernah tahu hidup kita secara jelas atau masa depan kita secara jelas. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita mencoba untuk menangkap setiap pesan Allah dalam hidup kita. Artinya yang kita sebut sebagai panggilan tadi ya. Apakah panggilan kita itu artinya yang sudah kita geluti itu akan aman-aman saja, akan baik-baik saja, segala macam. Yaitu kita mencoba menangkap pesan Allah dalam hidup kita. Dan kita berusaha untuk menjaga panggilan. Kalau misalnya panggilan ini terkait dengan identitas diri kita, gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya ini panggilan terkait dengan hidup kita di dunia, lalu hidup bermasyarakat, ya panggilan itu tidak hanya satu. Tentu misalnya dalam konteks ibu, misalnya panggilan sebagai orang tua, sebagai orang Katolik di paroki tertentu, sebagai orang yang bekerja di lembaga tertentu. Tentu panggilan-panggilan ini juga memiliki aktualisasi yang berbeda, ya. Nah, menurut saya panggilan itu ya konteks itu menjadi penting sehingga orang tidak hanya satu ya ketika nanti jenengan ibu misalnya sebagai orang tua, panggilan sebagai orang tua tuh saya misalnya harus ketika menikah dulu tuh mencoba mengajarkan iman Katolik kepada anak misalnya. Oh berarti caranya ya ajak sembahyang, ajak ke gereja dan kenal iman. Lalu saya sebagai seorang yang bekerja, bagaimana juga kita di tempat kerja memberikan kesaksian dengan cara-cara kita, ya bekerja optimal, misalnya seperti itu, ya sehingga panggilan menurut saya konteks itu penting tadi ya, di mana kita menginjakan kaki, konteks itu penting sebagai panggilan. Itu yang pertama, lalu yang kedua dari Mbak Ivani atau Ivana ya, Mbak Ivani ya terkait dengan hidup kudus gitu ya. Ya, bahwa kita itu punya panggilan yang mengarah kepada yang ilahi. Atau kalau bahasa lain ya, jadi orang kudus. Ya, pengalaman Mbak Ivani itu tentu dialami oleh umat kita zaman ini. Ya, zaman ini tuh artinya begini. Konteks pandemi di satu sisi ya, ingin ke gereja lalu karena tidak bisa berkumpul, berkerumun, maka ada misa online. Itu juga sebuah terobosan yang luar biasa bagi saya dalam gereja, ada misa online. Ya. Sebelumnya mungkin tidak akan pernah terbayangkan. Tetapi
gereja mencoba menjawab tantangan. Nah, pandemi ini cukup lama, gitu ya, dan kita tidak tahu berakhir kapan. Ini sudah hampir 2 tahun ya, 1 tahun 8 bulanan kalau tidak salah. Ya. Nah, kadang-kadang kita menjadi nyaman dengan situasi online itu. Dan ketika nyaman tadi mulai ada reasonable reason, alasan-alasan yang akhirnya melegitimasi kenyamanan saya. Gitu ya. Tapi betul ketika misalnya mau jalan-jalan ke mall, tempat rekreasi, itu bersemangat. Contohnya berapa waktu ini, Jogja itu ketika sudah mulai menurun itu, Jogja itu macet sekali. Ya, macet, hotel sudah mulai full, tempat rekreasi sudah mulai. Artinya apa? Gitu ya. Manusia itu ya ada dalam titik bosan itu mulai ingin keluar dari dunia. Nah, tegangannya adalah bagaimana menjalani hidup menjadi atau panggilan menjadi kudus. Yang pertama memang kita jangan terjebak dengan apa yang kita lihat mata. Ya, artinya, seperti kalau saya bayangkan perumpamaan orang-orang Farisi yang berdoa, dia berdiri paling depan gitu ya, dengan membawa persembahan yang cukup banyak dan itu bisa dikatakan kudus. Tetapi juga bukan berarti bahwa yang tidak kelihatan itu lalu kita merasa bahwa itu hidupnya baik. Itu juga bukan. Ya. Menjalani atau menghidupi panggilan kudus pertama atau menjadi kudus pertama-tama bukan dilihat dari apa yang kita lihat secara kasat mata. Orang yang ke gereja juga rajin, apakah dia melakukannya dengan sebuah ketulusan, dengan sebuah keikhlasan, belum tentu juga gitu ya. Atau mereka yang tidak ke gereja sama sekali, lalu apakah hidupnya tidak baik, belum tentu juga. Ya. Tetapi memang ada usaha-usaha dari kita, ya, untuk terus-menerus menjadi kudus. Bagaimana kita memohon, ada rahmat, ada usaha. Rahmatnya saya ingin diselamatkan, saya ingin menjadi lebih baik, saya ingin nanti gitu ya masuk surga, katakanlah demikian. Lalu cara-caranya saya coba melihat hidup saya, memperbaiki hidup saya, lalu mencoba berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Gitu ya, itu ada rahmat, ada usaha kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ya memang kembali lagi ke kitanya ya, ketika dalam situasi begini memang tantangan sekali. Kita mau bersembunyi di balik online dan ketakutan kita parno atau sebalik. Gitu ya. Ketika di Gereja Kota Baru mencoba untuk buka misa umat lingkungan, ternyata masih banyak orang-orang luar lingkungan atau luar Kota Baru yang ingin misa di sini. Artinya saya yakin kok umat juga masih punya sebuah kerinduan yang terdalam untuk hidup menjadi kudus dengan cara-cara mereka. Walaupun kita juga tidak bisa melihat sekarang itu hitam putih. Yang orang seperti ini yang rajin pasti baik, yang tidak rajin juga tidak baik. Tidak bisa dibedakan. Tapi konteks kita yang memang tadi, pandemi ini sedikit menggeser dan kita harus jeli ya. Kalau sebelumnya ada pembedaan roh, kita harus jeli dengan gerak-gerak batin kita. Apakah saya ingin terlihat lebih baik di hadapan orang atau memang saya lakukan karena memang sebuah kerinduan saya. Begitu mudah-mudahan menjawab Bu Notpur tadi dan Mbak Iva. Terima kasih, Mo. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit buat Ivani. Pertanyaannya menarik, kadang-kadang saya tanyakan juga buat diri saya. Saya ingat beberapa waktu ini Paus itu memberikan nama santo untuk orang-orang biasa, bukan biarawan-biarawati, orang-orang biasa, dokter, keluarga, anak kecil. Lalu dia mengatakan ini, Kardinal Suarez sering mengatakan, mengutip ini dari omongannya Paus Fransiskus. Menjadi kudus itu, dia contoh dalam khotbah, pernah saya dengar 3 kali dia khotbah ini.
Menjadi kudus itu adalah panggilan kita semua. Tapi contohnya, saat ibu-ibu senang bergosip, tetapi ibu-ibu itu gerem untuk tidak jadi gosip. Dia melangkah untuk lebih suci. Saat ibu-ibu atau bapak-bapak pulang ke kantor marah, pengen marah sama anaknya. Tapi tiba-tiba ia bisa menahan dirinya. Dia melangkah menuju kesucian lebih baik. Jadi sebenarnya untuk menjadi suci adalah menjadi biasa. Biasa dalam arti arahnya ke Tuhan. Lalu tanpa diberi label sok suci. Iya, ya karena biasa. Bukan karena aku ingin dilihat bagaimana, tapi ya memang karena itu biasa. Itu yang diomongkan oleh kardinal mengutip Paus Fransiskus ya. Begitu saja Ivan. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan lebih jauh atau sharing yang menarik sih? Ibu bapak pernah nggak sih menyadari aku tuh kadang-kadang merasa dipanggil Tuhan untuk begini gitu. Atau bisa tanya ke Romo Fajar juga. Romo, gimana sih menyadari bahwa menjadi pastor itu sungguh-sungguh kesadaran bahwa Tuhan nunjukin ke Romo itu bagaimana? Itu bisa juga sebenarnya. Terserah ibu bapak juga bisa sharing begitu ya. Jadi kita bisa saling menambah pengetahuan iman akan kasih Tuhan lewat kesadaran kita juga. Monggo. Di sini ada pertanyaan Romo. Dari Ibu Retno Gedangan. Saya mau minta pencerahan. Apakah benar kalau Allah sudah memanggil kita secara personal, tidak akan pernah berhenti? Dan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang datang dalam hidup dan dalam menanggapi panggilan Allah, saya mengalami pergulatan yang tidak enak dan sangat dahsyat. Karena saya mengalami bahwa Allah mengobrak-abrik tatanan hidup yang selama ini saya bentuk dan saya buat untuk hidup saya. Di sini saya menangkap pesan Allah bahwa saya sebagai manusia merancang kehidupan saya dengan keinginan dan cita-cita. Sebentar. Mengobrak-abrik tatanan hidup yang selama ini saya bentuk dan saya buat untuk hidup saya. Di sini saya menangkap pesan Allah bahwa saya sebagai manusia merancang kehidupan saya dengan keinginan dan cita-cita. Sedangkan Allah merancang hidup saya dengan cinta atau kasih. Apakah itu benar atau hanya perasaan saya ya? Itu saja. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya dan juga nanti kita bisa berbagi pengalaman-pengalaman. Menurut saya, Allah itu menyertai kita selalu ya, tanpa artinya begini. Kita dipanggil ataupun tidak menjadi sesuatu atau menjadi orang tertentu, Allah itu selalu menyertai kita. Dipanggil atau tidak, Allah itu menyertai kita. Allah itu Maha baik. Allah itu yang akan selalu menemani seluruh hidup. Jadi prinsipnya itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai manusia tadi kan mencoba untuk menjawab panggilan Allah. Dari mana? Dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Allah yang ada dalam hidupku ingin mengajakku atau ingin menggandengku ke arah mana. Itu sepenangkapan kita. Tentu ada keterbatasan. Ya. Karena kita tidak bisa dengan jelas menangkap Romo Advent, kamu besok jadi Romo, terus nanti kamu akan tugas di mana-mana. Tidak. Allah tidak pernah merencanakan secara detail. Kita mencoba berkomunikasi dengan Allah. Apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup. Nah, tentu ini dari pengalaman-pengalaman hidup.
Allah ingin mengajaki kemana. Nah, pernyataan yang ada di dalam pertanyaan tadi juga menarik. Artinya begini, ya kadang-kadang kita membangun mimpi kita sendiri tanpa melibatkan Allah. Jadi kita lebih mengandalkan unsur-unsur manusiawi kita, gitu ya, di dalam sebuah pencapaian-pencapaian. Tapi kita lupa bahwa Allah juga perlu dilibatkan. Karena Allah yang hadir dalam hidup kita, yang mencoba supaya kita akhirnya ini loh yang Tuhan kehendaki. Masa kita tidak melibatkan dia? Dia. Atau juga ada sebuah ungkapan, Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingin. Ya kalau saya inginnya mau dapat mobil sekarang atau punya rumah, itu yang saya ingin. Mungkin Allah melihat bahwa saya tidak membutuhkan itu saat Allah ingin berbicara apa, misalnya untuk saya gitu ya, ya supaya kamu pertama menata hidup, bukan hal-hal yang duniawi dulu, rumah, mobil, atau jabatan, bukan itu dulu, tapi menata hati dulu. Kita juga nggak tahu gitu kan. Tetapi penting dalam hidup kita melibatkan Allah. Ya, pertanyaan berikutnya, piye yo, gimana caranya? Nah, kalau tadi mengacu pada pengenalan kita kan spiritualitas Ignatian dalam sesi-sesi sebelumnya, ada tentang asas dasar. Bagaimana panggilanku? Panggilan dalam arti begini. Asas dasar itu yang ingin kubangun bagi hidupku apa? Yang tidak bertentangan dengan apa yang menjadi hasrat terdalam. Ya. Nah, itu lalu juga mengandalkan tadi ada rahmat dan usaha. Rahmat terus kita mohon, usaha yang kita dari manusia. Ya. Sehingga saya tidak mengatakan bahwa pernyataan itu juga keliru, ya ada benarnya juga bahwa kita melibatkan Allah dalam seluruh karya kita. Dan tadi, kerap kali Allah memiliki pesan tertentu dalam hidup kita yang kadang-kadang unpredictable, yang tidak bisa kita pikirkan. Ayub itu hidupnya saleh dan segala macamnya, hidupnya dibongkar oleh Allah. Gitu ya. Mungkin ini bisa sedikit membantu ya. Makasih Romo Fajar. Terima Ibu kasih. Retno, Ya, terima kasih. Dok. minggu lalu Romo Cahyo memberikan perangkat luar biasa. Namanya eksamen konsiensie. Nah, itu bisa dijadikan sarana untuk mengenal jejak-jejak Allah di dalam diri dan pengalaman kita. Saya kalau melihat gini, pengalaman itu kayak biji kopi, nggak bisa langsung dimakan kan sama diminum. Butuh dimaknai dulu, dimaknai, digerus, digiling menjadi bubuk, baru dikasih air panas. Habis itu diendapkan, baru diminum. Kalau pengalaman itu hanya pengalaman seperti biji dimakan, tidak enak. Tapi kalau sudah digerus, dikasih air panas, diendapkan, baru enak. Oke, sekarang nih Notpur ngangkat tangan lagi. Kita beri kesempatan sama Notpur. Romo, makasih. Izin Romo. Ya, silahkan. Tadi dari penjelasan Romo itu saya jadi bertanya-tanya. Kita itu sebenarnya apakah diberikan kehendak bebas untuk menentukan panggilan hidup kita sendiri? Atau kita ini sudah ditangkap, bakalan tidak bisa lari kemana-mana. Maksudnya bahkan ke ujung langit pun bakalan Tuhan kejar. Makasih Romo. Monggo Baik. Romo Fajar. Terima kasih, Ibu. Apakah manusia punya kehendak bebas? Ya, tetap ada kehendak bebas. Di mana kehendak bebas manusia? Manusia tidak mau melakukan atau tidak, itu kehendak bebas. Allah tidak pernah memaksa. Gitu ya. Seperti pertanyaannya, apakah kita itu ada istilah takdir gitu ya, takdir ataupun hidup kita seolah-olah sudah diatur dengan Tuhan. Betul, kalau jenengan atau ibu bertanya, kalau demikian maka kita tidak ada kebebasan. Ya. Tapi dalam konteks kita,
kebebasan tetap diberikan Allah kepada kita dan itu tidak pernah diambil kembali oleh Allah. Contoh bacaan hari ini menarik ketika Maria dikunjungi malaikat Gabriel. Bisa saja Allah langsung menunjuk tanpa berperantaran Gabriel, Maria, kamu besok hamil, akan datang seorang akan putra lahir dari dirimu. Ya, bisa saja Allah punya hak itu. Tapi tidak, Allah tidak melakukan itu. Dia meminta malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria dan menjelaskan maksud semua. Jawaban Maria itulah kebebasan manusia. Bahwa terjadilah padaku menurut perkataanmu itu bukan ya sudah, terserah Tuhan. Tidak, tapi bahwa dia bisa memilih. Nah, itu yang bagi saya menarik. Bacaan hari ini. Diselesaikan Tuhan lalu menyelamatkan kita tanpa perantaran Maria yang mengandung Yesus, gitu ya. Tapi itu tidak dipilih Allah. Karena ketika memang manusia diciptakan, manusia diberikan kebebasan. Ketika manusia melanggar, apakah kebebasan itu atau keselamatan hilang? Kan tidak, dalam sejarahnya, maka hadirlah Maria dan Yesus sebagai manusia baru. Manusia baru yang akhirnya membawa kita diselamatkan kembali kepada. Begitu Ibu, kalau menurut saya tetap ada kebebasan dari kita. Kita bukan wayang yang digerakkan oleh dalang gitu. Wayang golek. Makasih Romo. Sama-sama. Makasih Bu Notpur. Tambahan untuk Notpur juga, dalam Perjanjian Lama ada kisah pergulatan antara Ishak, kalau nggak Ishak, bapaknya Ishak siapa ya, Romo Fajar ya? Yang nyampe kakinya patah itu ya. Tuhan Allah sama manusia bergulat. Tujuannya sama, manusia itu mencapai kebahagiaan. Tapi Tuhan Allah bergulat juga dengan manusia, supaya manusia sampai ke sana. Bagaimana Tuhan Allah sayang sekali sama manusia. Bukan berarti manusia itu tidak bebas ya, bebas memilih. Tapi Allah berani bergulat supaya kembali kepada kebahagiaan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Bonaventura Rohmat dan juga Bapak Joni Wijaya. Romo Fajar, maaf, perbolehkan saya mohon pencerahan. Ketika berkecimpung dalam seksi panggilan, terasa lebih nyaman karena dalam lingkungan gereja saja. Namun setelah bergabung di seksi HAAK, tantangan yang dihadapi lebih banyak karena berbaur dengan masyarakat dari beberapa agama dan golongan. Bukan hasilnya yang saya persoalan, namun tantangan yang kadang membosankan. Nah, bagaimana mengatasi kebosanan atau kejengkelan atau dalam lingkup ini menemukan Allah di sana sih Romo. Lalu yang kedua dari Pak Joni. Ada beberapa macam panggilan Tuhan untuk kita semua. Mohon penjelasan. Bagi saya, panggilan Allah terlalu luas pengertiannya. Itu Romo. Baik, terima kasih. Yang pertama, ketika bekerja atau katakanlah berkolaborasi dengan mereka yang dalam lingkup ruang gereja pasti lebih menyenangkan. Dalam arti begini, bukan karena orangnya, tapi ada sebuah pola yang sudah kita sudah kita bentuk gitu ya. Contohnya ketika misa apa yang harus kita persiapkan, kepanitiaan itu apa yang harus kita siapkan. Seperti Romo Advent tadi, kita sudah terbiasa dengan pola-pola tertentu, cara kerja tertentu, sehingga bekerja pun atau melayani pun lebih punya satu kesatuan hati dan enak gitu ya jalannya. Nah itu. Ataupun tidak hanya itu ya Pak, misalnya kalau kita bekerja sama dengan orang-orang yang satu pemikiran, satu hobi, itu pasti lebih mudah.
Karena memang ya kita tidak perlu menjelaskan banyak, orang ini sudah tahu maksudnya sehingga bisa berjalan. Nah, ketika kita bekerja dengan orang lain yang belum punya pola tertentu, ya ini sesuatu hal yang perlu kita berikan ekstra gitu ya. Artinya bukan mereka tidak mau, mungkin mereka juga tidak tahu bagaimana memanage, bagaimana bekerja, bagaimana menemani atau mendampingi orang-orang yang kita layani. Bukan karena mereka tidak mau, mungkin mereka tidak tahu juga. Sehingga kerap kali kita kayak bingung gitu ya. Contoh aja misalnya kalau rapat gitu ya di dinas-dinas, nah, kalau kita terbiasa on time di sekolah gitu ya, on time. Buat terlambat 1 menit saja terlambat gitu ya. Itu kalau rapat dinas, aduh, masih molor 1 jam, belum lagi nanti bicara apa segala macam, ada perasaan seperti itu. Ya. Nah, bukan karena mereka, ya bisa jadi karena mereka tidak serius, tapi juga mungkin mereka tidak tahu bagaimana tuh cara bekerja dengan segala macam. Dan betul, mungkin jadi masalahnya itu hanya masalahnya sama dan berulang-ulang. Kebosanan itu ada karena kita mencoba melihat segala sesuatunya itu dalam cara yang cara yang baru gitu. Artinya kalau kita sepaham tadi itu bisa gampang, tapi ketika tidak lalu jadi PR. Nah, mungkin kita membantu mereka untuk masuk dalam kinerja kita, cara-cara kita. Ya, misalnya seperti istilah dalam bahasa Injil itu kan licik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan kita diajak untuk licik, tapi kita membantu mereka dengan cara-cara kita. Ya memang butuh ekstra tenaga, ya butuh ekstra perhatian karena memang tidak mudah. Bosan pasti ada, tapi baik kalau kita membuat semacam planning yang disetujui bersama sehingga ada satu progres yang bisa berjalan terus-menerus. Yang kedua terkait dengan panggilan, mohon penjelasan saya, panggilan Allah baik luas ya. Baik, saya tidak bilang panggilan itu dalam konteks ini ya. Saya memahami dalam pembahasan kita malam hari ini, panggilan itu bukan imam, biarawati ataupun awam. Tetapi kita sebagai seorang manusia yang ada di dunia ini, ketika misteri inkarnasi itu kan Allah ingin memberikan keselamatan pada manusia. Ya, karena melihat situasi ini. Nah, panggilan di sini saya lebih mengartikan apa yang bisa kita lakukan melihat situasi dunia yang semakin memprihatinkan. Ya, tentu ini masuk dalam bidang yang cukup banyak. Misalnya tadi saya katakan jenengan misalnya seorang bapak, dosen, ketua RT, tentu panggilan itu masing-masing. Tetapi seperti dikatakan Romo Advent, semuanya menuju pada Allah. Artinya begini, pilihan saya untuk menjadi orang tua itu kan berbagai macam. Saya mau menjadi orang tua yang keras, yang tidak mau mendengarkan, otoriter, bisa. Ya. Atau saya menjadi seorang dosen, ya sudah, hanya lihat absen saja dan nilai ya lulus apa tidak, selesai. Atau menjadi seorang ketua RT yang lebih administratif. Tapi kan di balik itu ada pertanyaan, misalnya kalau saya menjadi seorang dosen berarti saya harus memperhatikan mahasiswa saya, tidak hanya sekedar mengajar. Kalau saya menjadi seorang orang tua, bagaimana saya juga memperhatikan banyak hal terhadap anak saya. Sebagai RT, bagaimana saya juga memperhatikan mereka-mereka yang tidak pernah diperhatikan atau tersingkir. Jadi saya memahami konteks panggilan di sini bukan panggilan dalam arti identitas sebagai biarawati ataupun awam, tetapi panggilan kita dalam konteks pelayanan kita, ya di mana kita melayani. Nanti sebagai prodiakon juga berbeda lagi.
Mungkin ini bisa membantu pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Fajar atas jawabannya. Pak Joni, apakah masih ada pertanyaan mungkin? Jika sudah jelas, apakah sudah jelas atau kalau belum bisa ditanyakan lagi untuk lebih jelas. Jelas. Romo, iya, Terima terima kasih. Di sini ada sharing dari Ibu Demetria untuk kita semua. Romo Fajar, saya mau sharing. Dulu, ketika masih SMA, kuliah sampai bekerja, saya ingin ikut kegiatan volunteer. Kemudian saya memutuskan resign untuk menjadi volunteer selama 1 tahun. Saya menjadi volunteer di sekolah orang-orang cacat. Saya merasa sukacita pada saat itu. Saya bertemu banyak kaum awam yang juga memilih jalan menjadi volunteer. Kemudian, ketika sudah selesai, saya mengendapkan pengalaman saya. Ada pertanyaan. Mengapa saya merasa sukacita? Apakah karena saya mendapatkan banyak afeksi dari murid-murid? Kemudian, dalam masa pengendapan, ada masa di mana keinginan itu kemudian tenggelam. Saya juga pernah merasa dipanggil untuk menjadi selibat. Namun keinginan itu juga timbul tenggelam. Begitu pula dengan panggilan menikah. Keinginan itu timbul lalu tenggelam. Dalam kebimbangan dan kebingungan itu, sampai saat ini saya belum benar mantap memilih. Dalam setiap pergumulan, juga dalam skrupel yang timbul, akhirnya saya merasa tidak maju-maju. Romo Fajar, bagaimana menanggapi situasi ini? Begitu. Kalau diulangi lagi sebentar, Romo Adven, saya bilang sebentar. Intinya pertama, Mbak ini bergumul untuk memilih selibat atau menikah. Selibat atau menikah. Lalu ada pengalaman indah saat menjadi volunteer, dia merasa sukacita di sana. Dia belajar memaknai mengapa ya aku sukacita ya. Tetapi kemudian pilihan itu menjadi 2. Sukacita mungkin aku karena mendapat afeksi dari murid-murid itu ya. Itu ada 2 pertanyaan sebenarnya, Romo. Pertanyaan pertama, menjadi volunteer itu bersukacita apakah karena afeksi itu? Lalu yang lebih penting lagi sebenarnya ada pertanyaan adalah tentang menimbang-nimbang, memutuskan menjadi selibat atau menikah. Itu ya. Begitu, Romo. Baik, mungkin sebagai gambaran pengalaman ini juga dialami oleh Santo Ignatius ketika awal-awal pertobatannya. Dia sebagai orang yang bangsawan, kesatria, tentu kemenangan, harta itu menjadi suatu yang mendarah daging dalam diri. Tetapi situasi berubah ketika dia belajar atau membaca tentang Santo Santa dan juga tentang Mysterium Christi. Nah, ya hal yang dilakukan Ignatius adalah ini mungkin menjadi bahan pertimbangan juga bagi Mbak siapa tadi namanya? Demetria. Demetria ya. Ketika dia membaca atau berangan-angan menjadi seorang kesatria seperti dulu, dia bersemangat. Tetapi setelah itu kering. Tetapi ketika mencoba membayangkan apa yang dilakukan oleh para Santo Santa, dia senang, bahagia. Tapi cukup bertahan lama. Dan itu lama-lama rasa itu semakin tajam. Artinya, ketika dia berbicara tentang hal duniawi, dia sudah tidak tertarik lagi.
Tapi ketika dia misalnya baca kitab suci, mati raga, kok dia senang, ya. Lalu di sini ada pengerucutan dari pertobatan dia, lalu arahnya ke. Nah, mungkin ini tahap yang saya tidak bisa memberikan tipsnya, tetapi mungkin hal yang perlu dikenali adalah tadi memilah-milah. Ketika saya menjadi volunteer, saya itu secara afeksi kan saya mendapat banyak hal. Bertemu dengan orang-orang yang kita layani, kadang-kadang dipuja-puja, diucapin terima kasih, rasa senang, ya itu ada wajar. Nah, kita juga perlu mengecek rasa senang itu, atau katakanlah konsolasi itu datangnya kenapa? Atau memang saya senang dengan menjadi volunteer dalam arti entah mengajar atau mengunjungi orang-orang yang membutuhkan kunjungan kita, saya senang dalam situasi. Dan bayangkan ketika itu dalam situasi sulit, apakah saya masih senang? Ketika harus mengajar, misalnya mengajar ini ya, mengajar anak yang mungkin di daerah pedalaman sana, yang secara fasilitas minim, apakah rasa senang itu masih ada? Atau tanpa pujian, kalau kita juga melayani orang, mengunjungi orang, apakah saya senangnya itu karena memang saya itu seperti seorang pahlawan, yang artinya begini, pahlawan itu artinya oh ya, mengharapkan bahwa mereka senang dengan saya hadir, lalu berikan peneguhan. Nah, kalau mereka menolak saya, apakah rasa senang itu masih ada? Nah, ini kita harus tajam untuk menimbang-nimbang, ya, melihat desolasi dan konsolasi. Apakah desolasi itu atau rasa senang tadi itu semakin mengarahkan diri saya pada Allah atau membuat saya semakin memuliakan diri saya sendiri? Desolasi, konsolasi pun juga demikian. Desolasi, konsolasi kita harus tajam karena ini agak tricky. Nah, nanti ini akan bisa menjawab juga terkait dengan saya itu saya ingin menikah atau saya ingin melanjutkan hidup membiara misalnya. Dilihat ke belakang sejarah Allah dalam hidup. Mungkin secara lebih luas bukan hanya masalah menikah atau tidak menikah, tapi saya ingin melayani Tuhan dengan cara apa? Ya, itu yang bagi saya, yang sempat saya gulati juga dulu demikian ketika SMA itu, saya ingin menjadi seorang imam dan melihat ke belakang, oh jadi ternyata ada jejak-jejak saya ingin jadi imam dari kecil gitu ya, dari SD, SMP, SMA, dan itu selalu di bagian akhir ketika saya harus masuk ke jenjang pendidikan berikut. Nah, itu selalu muncul. Lalu saya berkeinginan ya sudah, saya ingin melayani Tuhan. Nah, melayani itu kan tidak harus menjadi imam. Bisa menjadi awam pun bisa melayani dengan optimal. Nah, itu juga nanti menjadi pilihan lagi. Mungkin kalau masih kesulitan untuk menikah, jadi biarawati ataupun awam, kita juga melihat dengan cara apa kita ingin melayani. Jadi supaya tidak terlalu abstrak, toh sama-sama melayani Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Jadi memang kita harus perlu tajam untuk menyadari setiap gerak batin kita. Ya mungkin eksamen kemarin di sermon bisa membantu gitu ya. Ini saya senang atau kata konsolasi ini karena atau karena apa seperti ini. Ini sebuah proses yang saya tidak akan bisa memberikan A, B, C langsung hasilnya D, tidak bisa. Tapi memang harus disadari terus-menerus. Mekaten Romo Aten. Makasih Romo. Mungkin Ibu Dimetria satu, Bu, carilah pendamping rohani. Dengan begitu bisa mengobjektivasi, menjadi cermin dari pergulatan. Kalau diri kita sendiri tidak mampu untuk menampungnya, malah kita dibawa kebimbangan untuk melihat semuanya. Tapi jika kita punya teman
pembimbing rohani, kita bisa mengobjektivasi pergulatan kita. Dan itu adalah orang yang dipercaya. Begitu saja. Dan terakhir Romo, Yes. untuk Romo Fajar, apakah ada kata-kata terakhir untuk menutup seminar ini? Terima kasih. Kita semua. Waduh, ini sulit ini. Baik, kalau saya melihat dari apa yang saya berikan dan juga tadi apa yang kita diskusikan, setiap kita itu dipanggil untuk terlibat di dalam karya keselamatan. Ya, setiap kita dengan caranya masing-masing, dengan tanggung jawab, pekerjaan, status segala macam, kita semua itu dipanggil untuk terlibat di dalam karya keselamatan Allah. Tentu karena kita dipanggil, dipercaya, maka kita mencoba untuk ambil bagian dalam karya tersebut. Jadi bukan hanya panggilan biarawati dan awam, tapi lebih daripada itu. Kita semua dipanggil, bahwa kita semua diajak untuk terlibat dalam karya keselamatan. Begitu Romo Advent. Terima kasih Romo Fajar, Ibu Bapak. Mari kita beri aplaus untuk Romo Fajar. Terima kasih Romo. Untuk minggu depan, bulan depan yang menjadi pembicara adalah Romo CB Putranto. Dia adalah mantan provinsial Serikat Yesus dan juga instruktur kami saat tersiap. Beliau dosen di Sanata Dharma. Tema yang akan dia jelaskan adalah tentang roh baik dan roh jahat. Di dalam memilih dan memilah itu ya. Nah mungkin itu tema yang menarik untuk pergulatan kita di dalam menjalani hidup yang penuh pilihan. Tentang membedakan ini baik atau dari roh jahat. Itu saja Ibu Bapak. Sekarang mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Nanti Romo Fajar akan memberi berkat untuk kita semua. Mari kita hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Ajarilah kami semua di sini, supaya semakin hari kami bisa lebih fokus untuk membalas cinta dan kebaikan di dalam tugas, di dalam hidup kami, dengan aneka panggilan khusus yang Kau berikan pada kami, entah sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai suster, sebagai pastor, ataupun anak. Kami bisa fokus untuk memuliakan nama-Mu dan berterima kasih atas segala karunia-Mu. Ya Tuhan, sertailah selalu dan lindungilah kami di dalam hidup kami, supaya sepanjang hidup kami sungguh-sungguh bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, lalu juga kegiatan-kegiatan kita, istirahat kita nanti, diberkati oleh rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, Romo Fajar. Terima kasih Romo Advent. Terima kasih Romo Fajar. Terima kasih Romo Fajar. Terima kasih Romo Advent. Terima kasih Romo Fajar. Romo Fajar. Malam semua. Malam. Terima kasih Romo, selamat malam. Terima kasih Romo Didi. Terima kasih. Terima kasih Romo Amin, Didi. Ya, Romo Didi, terima Romo kasih Didi. juga.